Baik, saudara, terima kasih. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mbak Ipung. Mbak Ipung, nah kalau ini kan memang salah satunya adalah mendampingi advokasi terhadap kasus-kasus, terutama untuk yang Bali atau Denpasar lah begitu kan. Kalau dari pengalaman Mbak Ipung kemarin, kita tentang ke perempuan dulu. Kalau tentang perempuan ini, kasus-kasus apa sih yang menjadi perhatian sebetulnya, yang banyak terjadi, akhirnya juga bisa jadi mentok juga. Apa penyebabnya misalnya? Gimana Mbak? Kalau yang sering saya dampingin ya, sudah kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Kekerasan seksual pernah sekali. Oke. Terus yang ketiga adalah kekerasan kehilangan hak asuh atas anaknya. Jadi tiganya adalah sesuatu sering saya advokasi. Yang paling tinggi? Yang paling tinggi untuk perempuan kekerasan fisik. Kekerasan fisik tinggi kasusnya. Dan sekarang kekerasan hak asuh terhadap anak juga mulai bersaing. Oh gitu. Karena di Bali orang mulai berani bicara dan menuntut haknya atas anaknya. Oke, kita tidak menyebutkan korban dan apa, tapi kalau kasusnya seperti apa sebetulnya? Gambaran aja supaya Bu. Apa sih contohnya yang misalnya kalau ini termasuk pelanggaran atau berlawan dengan hukum, ini sebetulnya bisa masuk ranah hukum dan akhirnya harus dihukum misalnya gitu. Gimana? Kalau kekerasan fisik sudah jelas kan, pasti ada yang patah, ada yang memar, ada yang bahkan ada yang sekarat, itu udah jelas pasti sudah masuk kekerasan tuh. Kalau tidak ke KDRT pasti itu penganiayaan berat. Nah kalau kekerasan seksual udah jelas juga ada pasalnya juga. Nah sekarang hak asuh atas anak. Nah ini rentan dan banyak terjadi, bahkan tidak aja di Bali, bahkan di Indonesia banyak. Saya pernah mendampingi juga yang di Jakarta. Indonesia sebelum tahun 1974 sebelum undang perkawinan lahir, memang kita menikah, semua masyarakat tuh kayaknya menikah tanpa surat nikah kan Bang, tanpa surat perkawinan. Jadi semua dianggap menikah hanya, kalau Islam hanya ijab kabul, kalau di Kristen mungkin cuma di gereja. Tapi begitu ada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, nah ada perkawinan yang dianggap sah apabila dicatatkan secara hukum ke negara. Dalam artian begini, ada surat perkawinan atau akte perkawinan, dan dilahirkanlah kakak bersama, siapa jadi kepala keluarga, siapa jadi istri, siapa jadi suami, dan anaknya akan melahirkan anak dari seorang bapak dan seorang ibu. Ini undang-undang perkawinan. Nah tetapi jika perempuan yang mau dinikahkan tanpa sesuai dengan hukum yang benar, tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 yang sekarang sudah perubahannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Nah hukuman, jadi jika dalam perkawinan itu dilahirkan seorang anak, maka anak hanya mempunyai hubungan hukum perdata terhadap ibunya. Artinya di sini anak akan menjadi anak dari seorang ibu. Otomatis secara hukum. Nah, jadi kalau seandainya anak itu diambil sama seseorang yang bukan haknya, masuk Bang ke UHWP pasal 330 KUHP, ancamannya sampai 9 tahun loh Bang. Nggak main-main. Nah, ini udah lari ke undang-undang, ada hukum yang dilanggar. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan yang jika dia dinikahkan secara adat? Tuntut dong, nikahkan saya dengan benar secara hukum, supaya saya punya akte perkawinan, supaya anak saya tidak menjadi anak seorang ibu, dan dia punya bapak, dan dia punya hak atas dirinya sebagai perempuan, sebagai istri di situ. Karena jika dia tidak dinikahkan secara hukum, perempuan ini tidak punya apa-apa atas apa yang dimiliki oleh suaminya kelak. Jadi apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah punya tugas Bang. Jika seorang perempuan yang sudah dinikahkan secara adat tetapi tidak berdasarkan hukum undang-undang perkawinan, undang-undang negara secara nasional, masyarakat bisa melaporkan perebutan hak anak ini atas dirinya dari orang lain yang bukan haknya, masuk ke pasal 330 KUHP. Nah, apa tugas aparat di sini? Aparat harus mengetahui di sini, ini anak milik siapa dulu? Apakah benar ini anak adalah anak milik seorang ibu? Nah, kalau sudah anak jika perempuan ini tidak mempunyai surat nikah atau buku perkawinan atau apalah namanya secara hukum, maka polisi atau aparat penegak hukum di sini harus mengamankan si anak ini. Diamankan demi pemenuhan hak anak. Di sini ada 32 anak loh Bang.
Anak itu berhak mendapatkan kasih secara eksklusif, anak berhak mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya, anak berhak mendapatkan imunisasi atas dirinya, yaitu hak aslinya lagi gitu loh. Nah ini harus dilihat sama polisi di sini. Nah jangan sampai aparat penegak hukum hanya karena takut dengan orang yang lebih berkuasa, tanda petik laki-laki, mengabaikan haknya perempuan di sini sebagai ibu. Ini ada kasusnya demikian? Ada. Okay. Saya sudah menangani kasus seperti ini yang ke-6. Oke. Yang ke-6. Perempuannya dilemahkan tetap? Atau salah penerapan? Di 5 itu saya berhasil Bang. Oh. Karena jujur saya bersyukur saya ketemu dengan penyidik yang paham dan sepaham dengan undang-undang. Oke. Bukan sepaham dengan satu, paham dengan undang-undang. Tapi untuk kasus yang sekarang saya masih ribut Bang. Karena apa? Pemahaman undang-undang yang saya pahami tidak seirama dengan pemahaman undang-undang yang dipahami oleh aparat penegak hukum dan ini polisi di sini. Oke, penyidik ya? Penyidik di sini. Nah, jadi saya sampai harus bersurat kepada Menteri Perlindungan Anak di Jakarta, sampai harus bersurat kepada Mabes Polri, yaitu Kapolri di sini, sampai harus bersurat kepada Kapolda di sini. Atensi sudah datang Bang. Tetapi karena tidak mumpuninya aparat penegak hukum penyidik dalam artian yang menangani kasus ini tidak mumpuni dengan undang-undang perlindungan anak, dengan undang-undang perkawinan, dengan hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh negeri kita tahun 1990, ini tidak dipahami oleh penyidik polisi di sini. Ada beberapa yang belum memahami, belum sesepahaman ya. Tapi sebelumnya semua paham. Sudah is okay. Oke aja begitu anak itu dianggap, oh ini anak seorang ibu, anak langsung diamankan dan diberikan kepada ibu kandungnya. Karena demi pemenuhan hak anak. Baik. Jadi memang pengalaman dari kasus memang boleh dikatakan ini apa ya? Pelanggaran itu terjadi, ada melawan hukum, kemudian kalau kita betul menerapkan pendampingannya betul sampai dengan boleh dalam tanda kutip dalam hasil penyelidikan akhirnya pasal-pasal yang dikenakan itu sesuai dengan perbuatan pelanggaran hukumnya, saya kira ini sesuai gitu ya, sesuai dengan keinginan. Tapi masih ada juga kasus yang akhirnya mungkin hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Harusnya tuh menggunakan undang-undang ini atau pasal ini, tetapi akhirnya yang dikenakan adalah pasal-pasal hanya dalam tanda kutip pasal-pasal KUHP yang notabene ancamannya mungkin tidak seberat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebetulnya kategori ini adalah masuk pelanggaran dalam perlindungan anak kan gitu rasanya. Wah, luar biasa. Nah, kalau kasus yang lain apa lagi yang lagi mencuatnya saya untuk di Denpasar di Bali? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak. Ini juga saya sharing juga di sini. Kebetulan abang nangkap saya di sini, edukasi buat masyarakat. Jika anak-anak menjadikan korban, ini ada contoh kasus juga yang membuat ada orang menelpon saya nangis-nangis, marah itu bukan marah sama saya, tapi marah sama orang yang mendampingi. Waktu melapor, anggaplah Oktober 2020 melapor, anak itu dalam kondisi hamil. Anak itu ditunggu sampai melahirkan, ini korban Bang. Oh, korban Korban itu ditunggu, dia mengalami persetubuhan anak di bawah umur dari orang dewasa. Seharusnya jika penyidik melakukan pasal 81 JO 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, ancamannya tinggi loh Bang, minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun, bahkan sampai hukuman mati. Bahkan ada pasal-pasal kecaman atau keberatan lainnya, itu apa? Kebiri kimiawi, pemasangan chip dalam tubuhnya jika pelaku tidak dihukum mati atau seumur hidup. Dan diekspos identitasnya secara lengkap, secara berterus-terusan kepada media secara publik untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat. Jika dia nanti tidak menjalani hukuman sampai seumur hidup. Nah, tetapi apa yang terjadi jika penyidik tidak memahami undang-undang ini? Seharusnya jika seorang perempuan yang menjadi korban, anak di sini menjadi korban kekerasan seksual dalam artian pencabulan atau persetubuhan anak, hanya dibutuhkan 2 alat bukti untuk memperkuat berkas seorang penyidik polisi. Itu apa? Satu, keterangan saksi korban. Yang kedua adalah alat bukti lain, yaitu visum et repertum jika dia terjadi kerobekan di dalam alat kelaminnya, dan atau visum psikiatri jika dia trauma dalam fisiologi. Cukup 2 alat bukti sebetulnya. Karena jika ada kekerasan seksual atau pencabulan, tidak ada saksi di situ Bang. Ada pelaku dan korban. Jadi polisi harus paham di sini.
Nah, begitu terjadi itu maka tidak ada hal yang membenarkan atau hal yang bisa menjadikan pembenaran terhadap polisi untuk tidak melakukan status tersangka atau mengamankan si pelaku. Nah, ini ada kasus yang saat ini yang membuat saya miris. Waktu melapor korban kami sedang hamil sekian bulan, dan polisi penyidik ini menunggu si korban sampai melahirkan dan dilakukan DNA. Pertanyaan saya, Bang, kenapa jika korban adalah anak dan melakukan DNA, anak ini bukan orang dewasa, Bang? Dia tidak mencari bapak dari anak ini, tetapi perlakuan yang dialami oleh korban adalah pencabulannya dan kekerasan seksual dan persetubuhan anaknya. Pasal 81 Jo 82 sudah dipenuhi satu. Barang siapa mengajak melakukan, membiarkan melakukan seorang anak di bawah umur perbuatan cabul atau melakukan persetubuhan dengan tipu niat atau bujuk rayu, ancaman pidananya minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun, bahkan sampai hukuman mati atau seumur hidup. Itu jelas, Bang. Oke. Ini kadang yang tidak dipahami oleh penyidik. Kenapa harus korban ditunggu sampai hamil dan melahirkan baru DNA? Kita nggak nyari bapak, Bang. Perlakuan yang dilakukan sebelum orang tuh hamil itu harus kita lakukan. Itu harus ada ganjarannya dulu gitu loh. Oke, perbuatannya itu yang itu ya. Kita Bukan anak kemudian lahir ya. Hasilnya. Baik. Waduh, luar biasa. Baik, Mbak Ipung, nanti kita ini lagi lah. Masih ada satu segmen. Jadi mungkin nanti kita akan lebih bagaimana pencerahan kita kepada masyarakat tentunya supaya belajar dari beberapa kasus tadi, baik perempuan maupun anak yang memang harusnya kita bisa bersama-sama supaya bisa menekan ataupun kita boleh dikatakan ini supaya tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang korbannya adalah perempuan dan anak. Tahan ya Mbak Ipung ya sekali lagi. Baik, saudara, kita akan lanjutkan nanti masih satu segmen, kita akan berbincang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On.